Selamat pagi Bu. Kami dari UGM, Bisnis Kejuaraan Wisata. Di sini diri saya Dea, kemudian Saya Rida. Saya Iya. jadi kami itu ada tugas terkait dengan mewawancara desa wisata. Oke. Kita bakal nanya tentang pengelolaan di sini tuh gimana aja. Nah, yang pertama kali nih saya mau nanya awal mula desa wisata ini tuh gimana, dan mungkin dari tahun berapa atau mungkin pencetusnya itu siapa? Oke. Sebetulnya saya perlu kenalan juga. Saya Esti, lengkapnya Esti Handayani. Saya sebetulnya sarjana teknik, bukan dari pariwisata, tapi pariwisata itu dari manapun bisa relate gitu kan ya. Saya di sini sebagai sekretaris dan mengelola aktif di Desa Wisata Grogol. Kalau dulu awal mulanya desa wisata Grogol ini bermula dari sebuah padukuhan, jadi bukan desa, namanya memang brandingnya desa wisata, tapi desa itu kalau di desa wisata yang ada di Sleman kebanyakan berawal dari padukuhan atau bahkan berawal dari beberapa RT gitu yang kebentuk menjadi desa wisata. Nah, kalau di Grogol ini kita ada Dusun Grogol yang mana dari tahun 2001 sudah dinobatkan menjadi desa budaya. Dulu belum ada desa wisata, jadi menjadi desa budaya Grogol. Memang budayanya luar biasa di sini sampai sekarang. Kemudian setelah berjalan 10 tahun sampai kira-kira 2010, kalau desa budaya itu hanya berbasis event. Jadi event, nanti ada event jatilan, ada event wayang semalam suntuk, ada event-event yang berbau pentas aja, yang kemudian kan akhirnya SDM-nya ya gitu-gitu aja. Paling kami kan hanya kalau kayak jadilan itu kan ya parkirnya yang dibuat pemasukan, dan memang banyak kayak parkir gitu, tapi kan itu tidak kontinu, hanya pas ada event selesai, ada event selesai, jadi itu kurang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Padukuhan Grogol dan sekitarnya secara signifikan begitu. Akhirnya di tahun 2010 ada beberapa tokoh masyarakat dan pemuda, salah satunya adalah ketua kami sekarang yang masih sampai sekarang aktif itu, Bapak Ageng, itu yang memunculkan bagaimana kalau kita buat desa wisata. Akan tetapi ya tetap karena masih awal, otomatis orang belum memahami, masyarakat itu masih pro kontra. Tapi akhirnya terbentuk juga desa wisata, kepengurusannya, kemudian walaupun kita tinggalkan yang kontra, kita merangkul yang pro, kemudian di tahun 2012 akhirnya kita mendapatkan SK dari Kalurahan yang kemudian kita naikkan ke Kabupaten, dan akhirnya kita dinobatkan menjadi desa wisata Grogol gitu. Kalau terkait daya tarik utamanya tuh di sini apa Bu kira-kira? Kami basicnya itu tadi budaya, karena memang budayanya kita ada beberapa sanggar yang memang itu turun temurun gitu. Jadi sudah dari zaman dulu beliau-beliau sudah seniman, budayawan gitu. Jadi di sini memang regenerasi untuk seniman lebih mudah gitu, karena memang sehari-harinya ya tidak asing dengan budaya, sudah biasa. Kemudian secara geografis di Kapanewon Sayegan ini adalah secara tata ruang lahan hijau dan kuning ya di sini ya. Jadi nggak bisa pabrik masuk, nggak bisa kampus masuk dan lain-lain. Akhirnya warga masyarakatnya sebagian besar menjadi petani dan juga menjadi buruh tani. Akhirnya itulah basicnya kita. Basicnya adalah alam dan lebih spesifik lagi ke pertanian gitu. Kemudian apakah di sini tuh pernah melakukan kerjasama dengan pemerintah? Iya, kalau kita tidak ada support dari pemerintah, kita nggak jalan gitu. Orangnya pengen niat, kemudian ada fasilitas yang misal kita bikin sendiri, tapi kalau tanpa support dari pemerintah tentu saja akan tidak mudah jalannya. Itu dalam bentuk pendampingan atau gimana? Kalau dari pemerintah itu ada macam-macam, ada yang support secara materi gitu, maksudnya dalam artian sarana prasarana dibuatkan. Ada support secara peningkatan kapasitas SDM, jadi lebih
lebih dalam lagi, lebih ke pendampingan gitu. Karena kadang itu kalau cuman pelatihan selesai 3 hari sudah ya sudah gitu, kebanyakan begitu. Jadi kalau ada pendampingan kan itu memang lebih terasa efeknya gitu. Jadi ada pendampingan, ada baik itu dana keistimewaan dari pemerintah, dari gubernur, Banhub, ada dana alokasi khusus, kemudian ada dana hibah, ada dana PUPM dari kelurahan, ada dana desa, ada PUPM itu bisa berbentuk juga itu tadi pelatihan-pelatihan untuk teman-teman baik UMKM yang ada di bawah desa wisata ataupun juga secara SDM-nya di desa wisata sendiri. Jadi sejauh ini pemerintah mendukung gitu ya perkembangan. Betul, iya. Yang terkait berita belakangan ini kan ada ini Bu, dana keistimewaan dipotong ya Bu. Itu ada efek nggak buat desa wisata Grogol sendiri? Iya, karena dana keistimewaan itu di Kelurahan Margodadi itu termasuk desa mandiri budaya. Kalau desa mandiri budaya kan itu masuk kloter pertama dulu dapat dana yang 1M sampai 3 tahun kan. Nah, salah satu pilar yang mana Kelurahan Margodadi itu bisa mendapatkan dana tersebut karena ada 4 pilar. Satu pilar budaya, desa budaya, satu pilar desa wisata. Desa wisata itu dalam artian yang sudah jalan, sudah ada tamu gitu ya, aktif. Kemudian ada desa prima dan ada desa planner. Nah, karena ini otomatis kan karena menjadi bagian ini, akhirnya kita juga mendapatkan support juga secara bantuan walaupun itu tidak cash money, pasti berupa biasanya bangunan apa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kebetulan kita kan airnya melimpah nih kalau di venue. Kita ada venue yang untuk wahana outbound, trekking dan sebagainya di sana. Itu ada kolam renang yang kemudian menjadi salah satu daya tarik objek kami. Kan biasanya kami kalau desa wisata itu jualannya kan paket. Kalau destinasi kan jualannya tiket ya, destinasi. Nah, kami desa wisata Grogol itu nggak punya objek apapun yang dijual untuk ditawarkan ke wisatawan yang bersifat mandiri. Maksudnya wisatawan itu datang sendirian pun bisa gitu. Biasanya mass tourism karena paket-paket itu. Makanya kita ingin ada objek yang kemudian bisa menarik tamu family atau perorangan. Nah, kita buatlah kolam renang. Nah, itu support dari salah satunya adalah support dari dana INS. Kemudian juga merapikan lokasi di venue. Jadi ada talut-talut yang itu kalau nggak ditalut berbahaya untuk kestabilan tanah, karena kan kayak tanahnya kan bawah lagi turun lagi. Nah, ini kalau nggak ada talut kan berbahaya. Nah, kita kan butuh ini. Nah, kita disupport itu. Pokoknya kita disupport yang butuhnya kita gitu, ada dampaknya untuk kita. Kan tadi terkait pemerintah ya Bu. Nah, kalau semisal dari akademisi seperti di universitas itu apakah pernah ada pendampingan atau penelitian di desa ini? Kalau akademisi banyak. Dulu sih masih sebatas penelitian gitu. Terus akhirnya kita juga bagaimana caranya biar masuk anak-anak magang, terus kemudian KKN. Kalau KKN kan memang banyak ya, cuman kadang itu tidak terfokus pada desa wisata. Desa wisata itu masih lebih umum kan, lebih ke padukuhan kan biasanya kalau KKN. Nah, kemudian ada beberapa anak magang yang kemudian kalau magang itu ya fokusnya di desa wisata. Nah, ini sangat membantu kami. Kemudian selain itu kita juga mereka ada program pengabdian masyarakat berapa hari gitu, ngasih peningkatan kapasitas SDM. Kemudian kadang ada juga sih yang beberapa agak lama sedikit, tapi kita belum pernah yang sampai berapa 3 bulan apa yang kontinu gitu, kita belum ada yang mendampingi seperti itu. Tapi ada desa wisata yang lain yang
sampai 4 tahun, berapa tahun itu didampingi. Nah kalau Grogol sih belum ada yang memang benar-benar mendampingi khusus di Grogol gitu, dalam jangka waktu yang agak lama. Jadi ya ada, cuman memang belum maksimal gitu. Ada lagi? Kalau kan tadi ada beberapa kayak KKN, penelitian segala macamnya, apakah dari pihak akademisi itu pernah memberikan kritik gitu di desa wisata? Kalau kritik sih enggak. Kalau kritik enggak ada. Kalau dari akademisinya ke kami ya, itu enggak ada. Kalau misalnya dari desa wisatanya ke Ke, akademisi? ada beberapa, walaupun sebetulnya di Grogol sendiri enggak seberapa ada ya. Maksudnya dalam artian begini. Ada beberapa kasus khususnya di Sleman, bahkan mungkin di tempat lain juga, karena saya kan sebagai salah satu pengurus forum komunikasi desa wisata di Sleman maupun provinsi. Banyak teman-teman yang mengeluhkan kadang itu dari mahasiswa mau penelitian gitu ya. Kadang itu malah menjadi kesannya mengganggu, karena kadang itu agak memaksakan lah waktunya, kemudian yang sebenarnya banyak waktu yang harus dipakai untuk nemuin. Kalau itu di desa wisatanya tidak ada tim khusus yang nemuin gitu kan, semuanya di satu titik, itu memang akan sedikit banyak mengganggu gitu. Tapi kalau di Grogol sendiri, karena memang semua penelitian pasti akan ke saya, dan memang saya sudah konsisten dengan nggak apa-apa gitu, kami terbuka. Jadi kalau di Grogol sendiri itu sih nggak mengganggu, asalkan memang attitude dalam komunikasi, apalagi by WA dulu kan biasanya itu ada yang tidak bagus, dalam artian itu tadi, kadang kami mau mengadakan penelitian kami mahasiswa ini mau mengadakan penelitian, kami bisanya di hari ini loh, yang butuh kamu apa kami, ya itu yang sering banget terjadi, yang kemudian menimbulkan malas banget ya nemuin mahasiswa yang begini ya kayak gitu. Nah itu makanya saya tiap ada mahasiswa kesini bener-bener nanti kalau mau penelitian bener-bener dijaga itu komunikasi, caranya menyampaikan, karena salah aja kalian mendeliver keinginan kalian, akhirnya nanti akan menjadi kesannya di awal belum ketemu aja sudah nggak baik. Jadi ketika kadang bahkan banyak sekali desa wisata itu yang nggak direspon, biarin aja penelitian, males itu memang begitu kan. Apalagi kalau desa wisata yang tamunya itu belum seberapa banyak banget, sedikit ya enggak, pengurusnya itu aja, bahkan mending aku ngelayani tamu dapat duit kayak gitu. Kalau Grogol memang karena memang nggak apa-apa, siapapun nggak masalah. Kami sebenarnya pengurus meminta untuk membatasinya. Kalau memang merasa terganggu, teman-teman dibatasi aja, misal sebulan berapa penelitian gitu. Saya cuman saya gitu, tapi dalam pelaksanaannya selama itu dia mau bekerja sama secara waktu dengan saya nggak masalah gitu. Karena kalau hubungin admin yang lain atau pengelola yang lain pasti akan diarahkan ke saya gitu. Gitu sih. Jadi memang sebenarnya tidak hanya di Grogol aja sudah lumayan enak banget gitu di Grogol. Di luar Grogol itu banyak sekali, bahkan ada yang karena ini wasting time saya nemuin kayak gitu, nggak ada efeknya apa-apa ke kami. Kadang ada yang menarifkan, yang kemarin sempat menjadi kontroversi di Dispar juga, sampai ke Dispar juga gitu kan. Saya soalnya sekretaris Forkom, jadi saya juga ikut memberikan masukan sih ke dosen. Kemudian karena kami banyak juga kenal sama dosen, karena biasanya gak ketemu sesama narasumber atau pendamping di desa wisata gitu, biasanya kami banyak berkomunikasi gitu sih. Saya nggak bisa menyimpulkan itu mengganggu atau tidak. Saya tidak tahu menurut orang lain mengganggu atau tidak. Mungkin menurut tim kami yang di Grogol pun mereka nggak terganggu, makanya selalu dilempar ke saya. Tapi kalau Bu Esti sendiri, selama bisa bekerja sama dengan waktunya Bu Esti yang memang jarang di rumah, bisanya kadang jawab malam, ketemunya ya nanti selonya saya ada waktu kapan, kadang malah ketemu di hotel mana, pas ada
saya pas ngisi di sini kesini aja, kadang begitu. Itu saya sendiri nggak masalah gitu ya, disimpulkan sendiri itu nanti. Iya betul. Apalagi malah agak panjang ya ini pembahasan ini tadi. Saya kalau diwawancarai saya selalu bercerita karena nanti bisa disimpulkan sendiri sama jenengan. Terus kalau ada event-event gitu, warga sekitar sini ada kayak jualan gitu nggak Bu? Ada, kita tergantung event. Kalau misalkan memang itu tamu yang kita rutin, kita kan kalau ada peak season, ada low season gitu ya. Kalau misalkan ada tamunya rame hampir tiap hari, kita butuh konsumsi yang banyak yang bergiliran UMKM-nya, digilir ya, bukan jualan. Kemudian karena yang jualan memang kami tidak ada yang jualan di sana, di venue itu nggak ada, karena kita malah kasihan nanti jualan tapi segmennya nggak pas. Kalau anak-anak pelajar itu nggak mungkin beli gitu kan, karena mereka sudah include paketannya itu sama konsumsi ya gitu, kadang nggak laku atau malah. Jadi kita melihat kalau memang kita ada event yang ini, oh ini UMKM laku, wah kita share ke UMKM sekitar sini lokal, jualan makanan lokal gitu. Kalau kami sendiri karena punya kantin, nah, kantin ini kan kalau yang ngelola sendiri kan laku nggak masalah, karena kita tidak kayak yang kasihan toh UMKM udah nyiapin di sana ternyata nggak laku. Nah kita melihat segmennya, apakah itu akan, kita sudah mengenali ya karakternya, oh nah ini nanti UMKM akan laku, kalau ini enggak, kayak gitu kita sudah bisa membedakan itu. Jadi enggak kayak destinasi ya, destinasi kan enggak ada paket, jadi mereka cuma bayar tiket masuk, konsumsi makan biasanya mereka jajan sendiri gitu. Jadi kan kami berbeda di situ, destinasi dan desa wisata gitu. Tetapi lebih banyak dikelola oleh warga lokal ya berarti? Iya, kita nggak ada warga luar. Jadi kami malah memang semuanya di lokal sini. Jadi kalau gantian pun UMKM-nya nasi bok gitu kan. Misal ada tamu 400, kayak kemarin terakhir 480 tamu live in. Ya homestay-nya yang menyebar. Nanti memang butuh sewa kasur, kita pengelola nyewain dari budget yang sudah kita hitung. Kemudian konsumsinya sarapan, kan kadang kalau kayak saya kan, saya nggak mungkin sempet masakin orang 10. Nanti UMKM-nya, Mbak aku terserah sama pengelola desa wisata mau diambilin di mana, yang penting sudah disiapkan. Nah nanti begitu, nanti mereka digilir, nanti ada makan siang nasi box berapa, nanti sana, snacknya yang pagi ini siapa, yang tamu satunya siapa, yang buat besok siapa, nanti digilir gitu. Jadi kita ada tim yang khusus, tim konsumsi dan kuliner, yang dari tim pengelola desa wisata yang dia sudah punya jadwalnya. Oh yang kemarin ini, yang ini belum, yang ini belum. Oh ini expertnya bikin yang untuk kayak tadi ini ada live in dari mancanegara 15 hari kan. Oh yang bisa masakin yang sesuai dengan lidah mereka itu hanya 2 orang misal, nanti digilir kayak gitu misalkan. Jadi kita sudah memilah kayak gitu. Berarti semua masyarakat lokal itu juga ikut ini ya Bu? Iya, yang mau. Tapi kan tidak semuanya mau. Tidak semuanya mau. Mungkin karena kesibukan, mungkin karena nggak minat gitu, nggak apa-apa. Kalau terkait peran anak muda itu apakah juga, maksudnya kan kadang kalau anak muda kan suka Apalagi Gen Z ya. Iya. Susah memang. Di semua, nggak cuma di Grogol, di semua desa wisata yang saya dampingi pun sama. Yang curhat-curhatan kalau ketemu di Forkom pun sama. Hanya beberapa persen aja yang pemudanya itu mau gitu ya. Kalau di Grogol sendiri memang kami kesulitan dari sebelum pandemi, sebenarnya kita sudah kesulitan. Jadi yang konsisten dan bertanggung jawab di desa wisata Grogol sendiri. Tapi kayaknya ini berlaku di banyak tempat. Ketika saya analisa cari benang merahnya, kenapa sih susah gitu. Biasanya itu yang benar-benar konsisten dan bertanggung jawab mau di desa wisata atau destinasi itu adalah teman-teman yang pemandu yang dia sudah punya tanggung jawab lebih.
kadang kan masih muda tapi dia punya tanggung jawab, misal orang tua yang dia harus mencari uang dan lain-lain. Setelah dia merasakan dampak secara ekonomi, ternyata ini membantu kayak gitu. Kemudian yang udah berkeluarga, ternyata di desa wisata kadang honornya lebih tinggi daripada pekerjaannya kayak gitu kan. Akhirnya itu membuat mereka benar-benar bertanggung jawab, konsisten gitu. Karena kami memang secara penggajian bukan yang seperti perusahaan yang kemudian rutin di sebulan sekali gitu. Karena kami memang pemberdayaan masyarakat, ya honorannya pas ada tamu gitu kan. Kita belum bisa yang konsisten gaji tiap bulan, karena keikutsertaan teman-teman atau masyarakat pun, aku pengen ikut ya ikut, aku boleh ikut gak boleh, semuanya boleh ikut karena ini punya masyarakat. Nah kalau kita sudah bisa menerapkan sistem kayak perusahaan yang aku cuman butuh tim pemandunya 5 kok, udah 5 ini stop. Nah mungkin kalau kayak gitu kita bisa menggaji bulanan, tapi kan nggak bisa, ini karena community based tourism kan, kita nggak bisa melarang siapapun gabung, bahkan yang nggak bisa baca tulis, disabilitas intelektual boleh gabung semua di sini. Bisanya nyapu ya udah nyapu, bisanya bersih bersih kamar mandi ya udah. Betul, belum terstruktur. betul. Apa ya, semuanya boleh masuk, cuman akhirnya itu menjadi kelemahan desa wisata karena secara SDM ya seadanya orang gitu. Kembali ke generasi muda tadi. Nah itulah akhirnya, karena zaman sekarang anak-anak muda itu mau minta berapapun ke orang tua itu orang tua akan mencarikan. Nah, bayar buat ini, enggak tahu orang tuanya utang, enggak tahu orang tuanya lembur-lembur. Orang tua zaman sekarang akan memenuhi itu, dan itu menjadikan generasi yang sekarang beda dengan generasi saya gitu. Saya dulu kuliah sambil kerja gitu kan, karena orang tua saya memang bisanya yang ngasih segini, kalau kamu mau ngasih lebih ya tahan dulu. Nah biar aku nggak nahan, aku kan sambil kerja ya, mungkin begitu perbedaannya begitu. Akhirnya kemudian sekarang yang gadget, apa-apa gadget, akhirnya diajak kumpul untuk koordinasi dan lain-lain aja susah gitu. Jadi kan harus apa-apa by grup WA gitu, padahal itu juga mereka belum tentu fokus di situ gitu. Tapi bersyukurnya di Grogol ini berapa ya, 2 tahun terakhir, tahun kemarin kita sudah punya tim, walaupun baru 1 orang kan, akan tetapi akhirnya dia fresh graduate dari UGM geografi. Dia ikut sudah setahunan, dia keterima PNS nih di Ciamis. Suami istri keterima semua, jadi kan akhirnya pindah. Dia pas ikut desa wisata belum menikah gitu kan, akhirnya dia menikah, dan ini akhirnya pindah. Kita kehilangan lagi yang generasi muda. Kemudian saya ngebentuk tim sosmed digitalisasi itu sampai 4 kali itu gagal terus. Ya karena nggak ada tanggung jawab gitu. Jadi daripada emosi ya udah tak kerjain sendiri gitu akhirnya kan. Akhirnya setahun terakhir ini ada tim digitalisasi yang 2 orang yang walaupun dengan agak dipaksa tapi dia bergerak gitu. Makanya di leaflet, di IG gitu, TikTok walaupun belum kencang tapi itu sudah yang megang sudah mereka. Kemudian beberapa bulan ini juga kita sudah dibantu oleh secara administratif, ada 1 orang yang membantu, tapi di luar itu susah. Gitu. Jadi STW sampai sepuh-sepuh semua yang di sini gitu. Gitu sih. Panjang ya kalau pemuda ceritanya. Tadi sempat baca di papan sana tuh ada gamelan, ada wayang. Nah itu yang pemerannya itu dari pemudanya atau malah dari yang tua-tua gitu Bu? Kalau atraksi itu kan biasanya kita sesuai dengan potensi yang ada. Karena ada sanggar, ada yang punya sanggar, ya udah di sanggarnya itu. Nanti kita tinggal, biasanya begitu ya, kalau ada paket penurunan gamelan ya kita menghubungi sanggarnya. Sanggarnya itu yang punya itu tergantung siapa yang bisa ngajar, jadi mentornya. Nah nanti sebenarnya kalau mau peran pemuda ya sebagai guide-nya yang membawa tamu. Jadi bukan di titik-titik atraksinya. Di titik atraksi tergantung mereka yang punya sanggar.
tergantung yang punya sanggar. Kadang ya yang muda, kalau yang muda nggak pas kerja, kadang ya yang sepuh gitu. Nah, seharusnya pemuda itu berperan di jadi guide utama, pemandu lokal kayak gitu-gitu, yang membawa tamu, walaupun di sana nanti bantuin. Nah, kalau di sanggar ya pemilik sanggar, nanti dibantuin tim kita. Ya akhirnya yang ada kayak seumuran Bu Esti ke atas, ya udah yang ada gitu. Kemudian nanti kayak mentorin bikin wayang rumput, wayang suket, itu juga malah yang sepuh-sepuh gitu. Wayang suket itu gimana, Bu? Baru Wayang tahu. dari rumput kalau dulu. Jadi kering, bikin Kayak rumput kering kayak padi. kalau dulu malah langsung di tanah lapang itu kan. Tanah lapang itu nanti ada suket teki itu yang panjang-panjang, dibikinlah jadi bentuk wayang. Nah, karena rumput susah dicari sekarang, maksudnya nggak kayak dulu ya banyak. Sekarang kita ganti sama mendong, tapi namanya tetap kita brandingnya wayang suket, wayang rumput. Itu ada paket edukasi itu. Itu yang paling digemari sih malah, karena ringan. Itu ringan dan nggak butuh effort. Duduk aja kita bikin tapi asik. Sesuatu yang bisa dibawa pulang. Itu malah yang sepuh-sepuh, karena memang dulu mereka mengembala ternaknya di tanah lapang, mereka mengenalnya cuman wayang zaman dulu, akhirnya mainan ya bikinnya wayang gitu. Kalau anak sekarang kan udah tahu kereta, udah tahu bis, bikinnya kereta gitu. Kalau yang dulu kan bikinnya wayang gitu. Gitu sih. Tadi kan ada kayak terkait kendala tentang pemuda dan lain-lainnya. Apakah setiap bulan atau seenggaknya itu setahun sekali itu ada evaluasi terkait Oke, kita setiap pengelolaan? sebulan sekali pasti evaluasi. Nah, itulah yang membuat kita tetap bertahan gitu. Grogol kan sudah lama, dari tahun berapa, tapi tetap bertahan. Karena membangun pertama dan mempertahankan itu lebih susah mempertahankan ya. Dan mempertahankan itu biar nggak turun itu kan lebih susah juga gitu. Harus bagaimana grafik naik walaupun pelan gitu. Kita sebulan itu pasti ada rapat minimal 2 kali. Yang satu khusus yang tergabung ke pemanduan, baik dari tim 0% sampai 0 di akhir. Jadi dari mulai yang tukang ngebersihin sampai yang pemilahan sampah bersih lagi, itu ada orang kisaran 50-an berapa itu. Kita ada kayak arisan itu sebenarnya hanya untuk mengikat dan untuk ngebantu konsumsi ya, karena kita giliran nanti yang sekarang dapat siapa, nanti di rumahnya siapa, ngebantu konsumsinya sebetulnya. Itu ada. Selain itu ada juga yang khusus pengurus. Akan ada struktur kepengurusan. Nah, pengurus itu kan belum tentu dia yang akan terjun di lapangan. Kadang sumbangsih pikiran, sumbangsih ide dan lain sebagainya dari pengurus yang nanti akan direalisasikan di lapangan. Jadi pengurus ini kenapa ada rapat sendiri, karena pengurus ini kadang tokoh masyarakat, Pak RT RW kayak gitu kan. Kadang kan kita nggak tahu nih, ternyata ada komplainan nih ini kemarin ada komplain inilah, di sini kita sikapi gitu. Jadi sebetulnya lebih ke masukan, kritik, saran apa itu lebih ke yang pengurus sama pelaporan progres kita gitu. Nah, kalau di yang kepemanduan tadi lebih ke evaluasi, karena kita yang mengeksekusi. Nah, jadi evaluasi di situ. Selain itu kita juga ada rapat bolak-balik itu yang tim rodanya. Jadi kita kayak tim inti gitu ya. Pemikirnya itu ada 9 orangan. Saya lupa 8 apa 9. Nah, biasanya kalau ada urgensi segala macam apapun, ada ini loh, kita perlu bahas darurat. Kumpul di tempatnya Mbak Esti bisa nggak? Apa kumpul di tempatnya Pak Ageng bisa nggak nanti malam? Apa besok malam? Apa di bakmi kayak gitu. Nah, itu kita yang orang 8 atau 9 itu. Itu sebulan bahkan bisa beberapa kali. Karena memang lajunya tamu kita itu kan banyak ya, terus gitu. Jadi kan ini kan mulai besok tanggal 8 udah naik gitu. Kalau kemarin kan memang low seasonnya kami. Kalau anak liburan sekolah, puasa itu low season. Jadi low seasonnya desa wisata itu kurang lebih 3,5 bulan. Kalau desa wisatanya itu jalan. Kan ada desa wisata yang hidup segan mati tak mau. Sepi terus kalau itu gitu kan. Tapi kalau memang yang sudah continue kayak kami, itu kurang lebih 3,5 sampai 4 bulan itu kita low season. Nah, setelah itu kita
ini mulai bulan ini pertengahan kita udah penuh terus sampai Februari Maret itu baru nanti mulai besok puasa gitu mau apa itu loh yang mandi buat puasa itu kalau di Jogja itu apa namanya padusan gitu kan. Mau padusan itu aja kadang hari ini tuh masih ada tamu gitu loh yang tahun kemarin gitu. Jadi nanti puasa kita masih ada 1-2 dari biasanya sekolah kayak Kumini, kayak apa sekolah Katolik kayak gitu. Apa sekolah ya sekolah dari non Islam biasanya tetap ada outbound juga gitu. Jadi kita yang mandu puasa itu teriak-teriak main air gitu gitu kayak gitu, kurang lebihnya begitu. Tapi selain itu berarti juga ada yang pengunjung mancanegara gitu banyak. Biasanya summer gini, mulai setelah Agustus September sampai awal Januari sih biasanya. Kalau ini biasanya kita dari FKUGM itu ada 4 gelombang setahun itu, tapi tahun ini cuma 2 gelombang karena memang pengurangan biaya banyak di mana-mana kan. Jadi mungkin betul ada refocusing lah, ada efisiensi ya. Kan semua kena dampak ya. Karena kadang kan yang membiayai juga dari UGM-nya, tapi kadang yang membiayai juga dari Erasmusnya, dari kampusnya sana. Cuman kan yang dari sini juga nggak sebanyak biasa. Nah ini cuman 3 orang, terus besok November 4 orang. Nanti ada WNA yang bawa itu dari biro. Kalau biro biasanya kadang one day, half day gitu, atau cuman berapa jam di sini, edukasi apa, terus selesai. Mereka biasanya ngisi waktu. Jadi biar nggak cuman begitu aja, experience-nya nanti di Grogol. Ini baru mikinin paket live-in buat WNA sih, tapi belum tak kirim. Kemarin gak enak, rasanya itu masih gak enak badan, jadi kayak capek mungkin. Kecapean, mungkin ada lagi yang lain. Kalau dari WNA itu biasanya kalau kesini tuh lebih tertarik apa gitu? Lebih ke kearifan lokal pasti kalau WNA itu. Jadi kayak experience pun mereka akan yang lebih ke budaya. Kalau trekking nggak tertarik, mereka trekking sendiri aja biasa gitu. Kalau trekking mereka ekstrim, bahkan sukanya yang sekalian ke Ngelanggeran, nanti minta bookingin kemana gitu. Bu Esti kemana gitu biasanya. Mereka akan ngambil yang jalur-jalur yang bener dia trekking. Tapi kalau yang budaya mereka akan tertarik sekali gitu. Jadi misalkan besok kan ada tamu juga dari sekolah internasional tanggal 8. Sekalian tak tawarin mau batik, aku tadi mana? Oh iya, batik. Terus bikin wayang rumput itu, bikin jamu tradisional kayak gitu, jemparingan gitu. Mereka biasanya tertarik di yang kayak gitu. Dia tetap ada kerja sama biro luar gitu ya, Bu? Iya, kalau biro pasti kita tanpa kerjasama dengan biro nggak bisa masarin sampai mancanegara. Orang masarin se-Indonesia aja kita kesulitan gitu kan. Kalau nggak ada kerjasama kita tetap nggak jalan. Pentahelik itu tetap harus jalan ya. Gitu. Ada lagi. Kayaknya itu nggak usah ditanyain semua, udah tak ceritain. Iya, Makanya aku membaca sebentar ini seperti biasanya gitu. Biasanya aku kalau lebih membaca beneran itu kalau podcast, misal memang itu harus ditampilkan di sosial medianya. Memang tugasnya itu adalah podcast gitu kan, beda ya. Gitu. Ada lagi? Yang terkait promosinya, Bu. Yang tadi itu kendalanya gimana aja, Bu? Kendalanya banyak karena SDM, balik lagi. Kendala setiap desa wisata itu akan ke SDM, karena memang kita tidak seperti perusahaan yang bisa aku open recruitment untuk ini, aku bisa mengambil orang dari manapun dan aku akan meng-hire segini gitu kan. Nah, kalau di sini kan enggak. Ya, seadanya kita seperti ini gitu kan. Tapi kan tetap berusaha bagaimana biar yang kaula muda ini mau bergabung gitu. Kita terkendala di SDM itu, walaupun sudah ada yang gabung itu pun belum bagus karena website juga belum terkelola. Mereka kan kalau bukan keahliannya di situ kadang kan kesulitan. Ini bisa jalan Instagram konten, kemudian dokumentasi, kemudian bikin leaflet dan lain-lain lancar aja, kita sudah terbantu sekali.
kita ya tetap promosi nomor satu tetap kerjasama. Yang paling efisien itu adalah dari rekomendasi, dari mulut ke mulut itu paling efisien. Kemudian kita kerjasama dengan biro itu kadang datengin tamu, nanti next tamunya itu udah tahu info, kita akan menularkan itu, kadang balik ke sini sendiri itu banyak. Kadang biro kan bawanya sekolah, ya, sekolahnya nanti menghubungi kita sendiri itu banyak. Kemudian dari dinas itu misal ada family trip, farm trip dan ada tabletop gitu. Nanti farm tripnya dibawa ke Grogol. Kan yang dibawa itu influencer dan teman-teman dari biro yang lain. Nah akhirnya biro-biro itu tahu, oh ternyata di Grogol itu ada kayak gini tuh. Akhirnya besoknya tanya paket kan, continue untuk kesini. Seringnya begitu. Kalau di di tempat kita yang paling efisien itu kerjasama, walaupun secara sosial media digitalisasi kita juga perlu untuk pembuktian Google Map itu yang pasti. Kita memang ratingnya cuma 4,3 ya, tapi kan review 1000-an. Iya. Jadi kan maksudnya itu bukan sesuatu yang kemudian oh ini jelek, bukan seperti itu. Orang akan menilai dari oh ini yang review aja banyak kok, jadi ya kecuali cuman 100 orang bintangnya 4,3, nah ini perlu dipertanyakan gitu kan gitu. Itu sih lebih seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini Iya. pertanyaan dari Ami. Kita maaf ya Bu, udah lama banget. Enggak ini cepat kok. Wawancaranya. Banyak banget pertanyaannya. Kemudian apa ya? Kita minta maaf kalau tadi waktu wawancara ada kesalahan kata Oh, iya. atau Enggak, mungkin sebelum enggak. komunikasi kayak ada Enggak. Nek sudah enggak sreg dari awal saya galak. Saya galak. Kita makasih banyak udah Iya. dibantuin. Sama-sama.